Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online minggu ini, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Biar bersama-sama kita mau memuji, kita mau bersorak-sorai buat Allah kita. Anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan hingga hari ini ya Bapa. Hari ini kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu begitu besar buat hidup kami. Biar kami mau bersorak-sorai, kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biar bersama-sama kita mau merayakan kasih Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Yes. Tuhan itu baik buat kita. Baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku.
Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memuji, menyembah-Mu. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami, biar firman-Mu Tuhan yang berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Memurnikan Hati. Dan saya mau mengajak kita semua terlebih dahulu membaca dari Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tentu kita semua rindu ya Bapak Ibu, boleh naik ke atas gunungnya Tuhan, berdiri di tempat kudusnya, menikmati kehadirannya, menikmati kasih Tuhan, tinggal diam bersama Tuhan, terus menerima berkat yang dari Tuhan, menerima juga keadilan yang dari Tuhan. Wah, tentu kita kepingin ya seperti itu. Tapi tentu firman Tuhan tadi katakan itu hanya berlaku bagi orang yang murni hatinya dan yang bersih tangannya. Dan untuk itu kita tentu mau belajar untuk memurnikan hati kita, membersihkan perbuatan tangan kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, selidiki hati. Kita baca dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak tertarik dengan penampilan kita. Dia lebih tertarik kepada hati kita. Dia menilik jauh ke kedalaman hati kita. Dan bagi Tuhan hati kita itu sangat penting. Sehingga dia juga berpesan bahwa kita harus menjaga hati itu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Masalahnya, kita menyimpan banyak hal di dalam hati. Entah itu yang positif maupun yang negatif. Semuanya kita jadiin satu, disimpan di dalam hati, bukan? Misalnya, kita punya pikiran yang baik maupun pikiran yang jahat. Kita simpan di dalam hati. Perasaan pun kita simpan di dalam hati. Ada niat yang tulus, ada niat yang tidak baik. Semuanya ada di dalam hati. Kenangan yang manis, kenangan yang pahit, maupun luka, trauma masa lalu, semuanya kita simpan di dalam hati. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau hati kita kotor, penuh dengan sampah, penuh dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seringkali kita ini licik terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kita menipu karena ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak peduli caranya bagaimana, apakah itu cara yang baik, cara yang tidak baik, benar ataupun salah, kita nggak peduli. Yang penting kita mendapatkan apa yang kita mau. Disitulah kelicikan kita di mata Tuhan. Jadi kita perlu terbuka Bapak Ibu, perlu jujur di hadapan Tuhan, menyelidiki hati kita sendiri.
seperti apa keadaan hati kita sebenarnya di mata Tuhan. Percuma kita menutup-nutupi perbuatan kita, pura-pura. Percuma kita menutup-nutupi dan berpura-pura di hadapan Tuhan. Karena kadang kita memang tidak mau mengakui kalau hati kita itu kotor ataupun tidak murni, tidak tulus. Tapi sebetulnya di mata Tuhan tidak ada rahasia hati yang tidak Tuhan ketahui. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai ke 23, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Manusia memang bisa kita dustai, tetapi Tuhan tidak bisa kita dustai. Kita bisa berpura-pura, bersikap baik, berpenampilan baik, berkata-kata yang baik di depan orang. Tapi orang tidak tahu apa yang sesungguhnya kita sembunyikan di dalam hati, bukan? Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan menilik kedalaman hati kita. Dia mengenal semua kejahatan, kelicikan, dan kekerasan hati kita. Tuhan melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Dia melihat jauh ke dalam hati kita. Semua yang kita pendam dan kita simpan rapat-rapat jauh di lubuk hati, semuanya terlihat nyata, jelas di mata Tuhan. Dan untuk itulah kita perlu memurnikan hati kita, Bapak Ibu. Hal yang kedua, luruskan hati. Setelah kita menyelidiki hati kita, maka kita perlu meluruskan hati kita. Amsal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Di Keraton Jogja, Bapak Ibu, ada 2 pohon beringin yang sangat besar. Dan orang bisa berjalan di antara kedua pohon itu. Banyak orang ditantang. Mereka harus berjalan dari tengah lapangan menghampiri kedua pohon itu, berjalan lurus ke sana, tapi matanya ditutup. Mereka nggak bisa lihat jalan yang mereka tuju. Mereka cuma tahu mereka harus berjalan lurus ke depan, berjalan di antara 2 pohon itu. Dan kalau mereka berhasil, maka apapun keinginan permohonan mereka akan terkabul, gitu katanya. Nah, banyak orang mencoba dengan mata tertutup, mereka berjalan lurus. Nyatanya, hampir tidak ada yang bisa berjalan lurus, Bapak Ibu. Karena mata mereka ditutup, mereka berpikir mereka berjalan lurus. Ternyata mereka belok, makin minggir, makin ke kiri, atau ada juga yang makin ke kanan, dan mereka nggak bisa nyampe ke tengah-tengah pohon itu. Mereka gagal sampai ke tujuannya. Dosa seringkali membutakan kita, membuat segala sesuatunya menjadi blunder, membuat kita bingung dan kehilangan arah. Ditambah dengan adanya masalah, ada tuntutan, ada keinginan, dan juga ada kesempatan yang membuat kita akhirnya kompromi dengan dosa, mencari solusi yang mudah. Dan begitu kita mulai memberanikan diri bermain-main dengan dosa, maka tanpa sadar kita akan terseret makin lama makin jauh. Dan paling fatal kalau kita merasa kita baik-baik saja, merasa benar dan tidak merasa bersalah. Padahal tanpa sadar kita tuh seperti kerbau yang dicocok hidungnya sedang digiring menuju pejagalan. Tahu-tahu kita sudah terlalu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam kehidupan Kain dan Habel sebagai contohnya. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel itu seorang peternak kambing domba. Satu hari mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Kain mempersembahkan
sebagian dari hasil pertaniannya, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Dan ini membuat Kain menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi kesal. Dalam Kejadian 4 ayat 6-8, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana Kain bisa pelan-pelan menyimpang mengikuti bujukan dosa. Awalnya dia baik-baik saja bukan sama adiknya. Mereka hidup akur, yang satu jadi petani, yang satu jadi peternak. Dan mereka juga punya maksud yang baik untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Itu sesuatu yang baik dan mulia, bukan? Tapi disitulah mulai timbul persaingan di antara mereka. Persaingan itu menjadi kemarahan. Kemarahan yang timbul ini bertumpuk menjadi dendam. Dan dendam berubah menjadi kebencian. Begitu mulai ada kebencian, timbullah pikiran jahat. Dan pikiran yang jahat ini berubah menjadi rencana yang jahat. Rencana, tinggal rencana kalau tidak dilaksanakan bukan? Tetapi Kain membujuk Habel untuk pergi ke padang dan melaksanakan rencana jahatnya. Dia membunuh Habel adiknya. Bapak Ibu lihat, dari yang awalnya mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, maksud yang baik bisa berujung kepada maut, kepada pembunuhan, membunuh adiknya sendiri. Itu kan jauh sekali menyimpang. Sekali lagi, dosa itu membutakan kita, membuat kita menjadi blunder, bingung, kehilangan arah. Kita tersesat dalam perasaan kita sendiri, keinginan dan kepuasan. Kita bisa aja punya segudang alasan untuk membenarkan perbuatan kita. Tapi Tuhan mengamati kita. Sudah berapa jauh kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Kita perlu minta Tuhan mencelikan mata kita, Bapak Ibu. Siapa tahu tanpa sadar kita sebenarnya sedang menyimpang, menjauh dari jalannya Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, aku benar kok, aku tulus, aku berjalan lurus. Padahal sebenarnya kita sedang berjalan menuju maut. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan untuk mencelikan kita. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Kita selalu butuh Tuhan untuk menuntun kita. Jangan sampai kita tanpa sadar belok ke kanan atau belok ke kiri yang akhirnya ternyata ujungnya adalah maut. Lalu hal yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita menyelidiki hati, kita luruskan hati. Yang ketiga, kita bersihkan hati. Yoel 2 ayat yang ke-13, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Sebagai manusia tentu kita belum beres sepenuhnya ya Bapak Ibu. Kita masih banyak melakukan kesalahan, pelanggaran. Tapi supaya tidak terjadi seperti yang dialami oleh Kain dan Habel, kita harus mau membongkar dan membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita buang semua sampah-sampah itu.
Dan caranya adalah tentu dengan datang kepada Tuhan, minta ampun untuk semua kesalahan pelanggaran kita, dan bertobat. Kita harus mengoyakkan hati kita dan berbalik kepada Allah. Dan pertobatan yang sesungguhnya itu terjadi di dasar hati yang paling dalam, Bapak Ibu. Dimulai dengan mengakui semua kesalahan pelanggaran itu, kita juga perlu sadar bahwa kita memang perlu dan harus membuang semuanya itu. Semua dosa, semua kecemaran, semua kejahatan yang udah sekian abad mungkin itu menempel, melekat dalam diri kita. Kalau kita bayangkan misalnya ada tumor tumbuh di dalam tubuh kita ini, mungkin kita terbiasa dengan si tumor itu. Kehadirannya tuh menjadi sesuatu yang udahlah, anggap aja itu menjadi bagian tubuh kita, nganggapnya itu tidak apa-apa. Tapi tumor itu kan berakar makin dalam dan semakin merusak. Dan tumor itu bukan bagian dari tubuh yang sehat, harus dipotong, harus dikerat, harus dibuang. Begitu pula dengan dosa. Kita jangan menyembunyikan dosa dan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak apa-apa. Mempertahankan sesuatu yang jahat atau yang salah itu hanya akan merusak kita lebih lagi. Kita perlu mengakui semua dosa kejahatan kita di hadapan Tuhan, dan mengakui ini memang sesuatu yang tidak nyaman, gak enak. Pasti kita merasa seperti ditelanjangi, mungkin juga ada rasa sakit, rasa pedih atau terluka, atau mungkin rasanya seperti berdarah-darah di hadapan Tuhan. Gak apa-apa Bapak Ibu, itu demi kebaikan kita. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Lalu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertobatan yang benar harus juga disertai dengan perbuatan. Ada tindakan untuk berbalik kepada Allah. Hati yang murni akan berjalan sejajar dengan perbuatan tangan yang bersih. Jadi kalau misalnya selama ini kita menyimpan kebencian atau kemarahan, sakit hati, kita minta ampun pada Tuhan, lalu ditindaklanjuti dengan mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau tadinya kita mencuri, firman Tuhan katakan jangan mencuri lagi, tapi bekerjalah dengan rajin. Yang tadinya berdusta, bertobat di hadapan Tuhan dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan, berlaku jujur. Dan kita memang belum sempurna, masih bisa jatuh, masih bisa berbuat salah, kepleset. Tapi begitu Roh Kudus mengingatkan kita, jangan keraskan hati kita. Segera kita lakukan 3 hal tadi, menyelidiki hati, kemudian kita luruskan hati kita di hadapan Tuhan, cek apakah jalan kita serong ke kanan atau serong ke kiri. Lalu kita lanjutkan dengan bersihkan hati kita, murnikan kembali hati kita, supaya kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk memiliki hati yang murni di hadapan Engkau. Tuhan, selidiki hati kami. Engkau yang mengetahui Tuhan, apakah jalan kami serong di hadapan-Mu. Tuhan, nyatakan apabila kami masih menyimpan dosa, kejahatan, pelanggaran apapun itu. Tuhan, nyatakan kami mau minta ampun Tuhan di hadapan-Mu, dan kami mau dimurnikan oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu, biar kami boleh menjadi pribadi yang
berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh dibersihkan dari segala kenajisan. Kami ingin hidup berkenan, boleh naik ke gunung-Mu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau meninggalkan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan ubahkan kami terus Roh Kudus. Ingatkan kami terus, tuntun kami setiap hari, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan ada di dalam setiap keluarga. Engkau Tuhan yang menjawab setiap kebutuhan kami. Engkau Tuhan yang memeliharakan umat-Mu. Tuhan yang melindungi dan memimpin kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia. Tuhan, pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi terang dan garam dimanapun gereja-Mu berada, untuk menjangkau banyak jiwa dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, untuk mengenal Engkau, untuk hidup benar di hadapan-Mu. Dan kami berdoa juga bagi Indonesia Tuhan. Tuhan mau tolong negeri kami ini ya Tuhan. Pemerintah yang ada biar Tuhan berikan hikmat untuk memimpin negeri ini, untuk mendatangkan sejahtera, keamanan, kerukunan, dan kesatuan. Tuhan adakan pemulihan bagi negeri kami ya Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang, biar kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah segala anugerah, kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan atasmu senantiasa. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Kita yang menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.